Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Kali ini berjumpa lagi dengan Pak Edu ya. Ini sudah kita sampai di tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 anak-anak ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa selalu berdoa, selalu makan pagi terlebih dahulu, sarapan ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Ya, kali ini kita sudah memasuki pembelajaran keempat ya. Ini ya, pembelajaran keempat akan Pak Edu buka bukunya ya, anak-anak ya. Di pembelajaran keempat ini ya, tuh tentang mungkin pembahasan tentang perburuan hewan liar ya. Itu apa dampak dari perburuan hewan liar? Ya pastinya dampaknya ya hewan-hewan itu akan habis atau punah ya karena diburu. Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar ya? Kita bawa ke tempat penangkaran hewan-hewan yang dilindungi ya. Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik ya anak-anak. Perlu diketahui perburuan liar itu akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Yang ayo membaca. Yang ayo membaca, bacalah cerita berikut. Di situ ada bacaan dengan judul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Beberapa minggu belakangan ini warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain ya. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebab harimau pun masuk ke desa Badung ya. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan.
Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya termasuk harimau, ya. Ya, itu tadi bacaan harimau ya. Yang harimau masuk desa warga cemas. Setelah kita membaca, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ada 9 ya. Untuk pertanyaan pertama, jika kamu sudah membaca bacaan yang kamu baca tadi, pasti kamu bisa mengerjakan. Nomor 1 ya, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Soal keempat, mengapa harimau masuk ke desa? Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Ya, kamu berikan alasannya mengapa. Ya. Jika kamu setuju mengapa, jika tidak setuju mengapa. Kemudian nomor 6, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar ya? Soal ke-8. Jika kamu warga tersebut, apa akan kamu lakukan ya? Ke-9, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga itu anak-anak ya. Kemudian di bawahnya untuk soal 9 itu ini ditulis soalnya ya anak-anak. Jangan lupa ditulis soalnya ya. Kemudian di situ ada tabel ya. Nih, tabel ini juga dikerjakan ya anak-anak. Dikerjakan ya. Alasan atau pendapat ya. Kemudian setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan ya, ini pendapatnya. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Ya. Kemudian yang dijadikan pakaian. Kemudian pemburu, kemudian ada kegiatan upacara adat ya. Setelah kamu alasan ini, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Misalnya berapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Misalnya dijadikan pakaian ini, apakah kamu setuju? Kemudian pemburu ya, untuk kegiatan upacara adat. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan ya. Kemudian bawahnya dampak bagi lingkungannya apa ya? Dampak bagi orang lain juga begitu. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa ya? Tulis saranmu. Nah, itu kotak itu tabel itu dikerjakan, ditulis soalnya ya. Dengan alasan apapun perburuan hewan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah ya. Tuh. Kemudian yang ayo mencoba. Kamu sudah membuat pertanyaan tentang hewan pilihanmu pada pertemuan sebelumnya ya. Lihat kembali pertanyaanmu. Kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan
pertanyaan yang baik. Diskusikan hasil di dalam kelompokmu itu tidak ya, tidak usah didiskusikan karena anak-anak sudah membuat pertanyaan ya. Ya, kemarin anak-anak sudah belajar tentang pecahan campuran ya. Kemudian ayo berlatih ya. Di sebuah kebun binatang terdapat 2 ekor gajah. Gajah jantan tingginya 31/6 meter. Kemudian gajah betina tingginya 24/5 ya, meter. Berat gajah jantan 43/5 ton ya. Kemudian berat gajah betina 3/6 ton ya. Berdasarkan cerita di atas, taksirlah nilai berikut. Berapa total gajah jantan dan betina ya. Gajah jantan tadi 31, beratnya ya. Gajah jantan 3/5 ya. 4-nya tetap, 3/5-nya itu dekat dengan 0 atau 1/2 atau 1 ya, misal begitu. Kemudian selisih berat gajah jantan dan betina, selisihnya ya berapa. Kemudian ketiga, selisih tinggi gajah jantan dan betina. Ini soalnya jangan lupa untuk ditulis ya anak. Tuh. Setelah kamu mengerjakan itu, kamu ada soal lagi. Nih ya, soal ke-1 ini ditulis soalnya ya. Siti mempunyai 2 pita dengan panjang berturut-turut 4/5 meter dan 2 3/4 meter. Hitung taksiran panjang pita Siti. Kalau 4/5 itu mendekati 0 atau 1/2 atau 1. Kemudian 2, ini 3/4-nya ini dekat dengan 0 atau 1/2 atau 1. Kalau misal dekat dengan 1 berarti 2 tambah 1 berarti 3 meter ya. Kemudian soal nomor 2, Siti mempunyai tali yang panjangnya 31/5 meter dan 24/5 meter. Siti memberikan talinya 1/5 meter kepada Lani. Hitunglah taksiran sisa tali Siti, yaitu. Kemudian soal ketiga, sebuah mobil membawa 2 karung beras dan 3 karung terigu. Berat 1 karung beras adalah 16,1/5 kg. Berat 1 karung terigu 15,5/6 kg. Hitung taksir berat seluruh beras dan terigu. Berarti kalau berasnya 16 1/5, 1/5 itu dekat dengan 0, berarti ya 16 kali 2 itu untuk karung berasnya, dan terigunya 15,5/6 itu 5/6 dekat dengan 1, berarti 15 tambah 1, 16 kali 3 karung terigu itu. Kemudian di halaman 74 ada soal. Sebuah mobil membawa 3 karung beras yang beratnya masing-masing 14,1/4 kg. Selain itu, mobil tersebut juga membawa 5 karung gula yang beratnya masing-masing 12,9/16 kg. Hitunglah taksiran berat seluruhnya ya. Ya, 15,1/4 itu dekat dengan 0 atau 1/2 atau 1 ya. 12,9/16 juga begitu. Ya, anak-anak. Kemudian nomor 5, soal nomor 5. Ibu Siti berbelanja ke pasar. Ia membawa 2 kantong kerupuk yang beratnya 1/4 gram dan 2 3/4 gram.
Ia juga membawa 2 kantong yang beratnya masing-masing 1/4 gram dan 3 1/2 gram. Hitunglah taksiran total belanjaan Ibu. Jangan lupa dikasih caranya ya, biar tidak bingung. Kemudian nomor 6, sebuah mobil membawa 4 kantong gula yang beratnya masing-masing 13,1/6 kilogram. Sampai di sebuah toko, mobil tersebut menurunkan gula seberat 10,1/5 kilogram. Hitunglah taksiran berat gula yang ada di dalam mobil ya. Tuh, soalnya 6, jangan lupa ditulis soalnya ya. Kemudian lanjut ke halaman 75 ya. Yang ini kerjasama dengan orang tua ini dikerjakan ya, soalnya. Diskusikan dengan orang tua dampak dari perburuan hewan. Mintalah saran mereka supaya hal itu bisa dikurangi ya anak-anak. Ya, sampai sini mungkin jika ada pertanyaan bisa menghubungi Pak Ibu ya anak-anak ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan kendor memakai masker ya. Tetap memakai masker ya yang tepat ya. Tetap menjaga kesehatan agar kita diberi kesehatan terus-menerus ya. Nah, kita berupaya ya. Ya, sampai sini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.